warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, hai Sobat Podcast, kamu ketemu lagi barengan sama Novita di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang kelompok berprestasi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung. Keren banget gak sih? Nah, kalau sebagai seorang mahasiswa, diharapkan tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tapi non-akademik juga berperan penting dalam menyongsong pendidikan dan juga prestasinya di masa depan. Oke, daripada panjang, kita langsung aja ngobrol langsung barengan sama para kelompok prestasi hebat kita hari ini. Halo, selamat pagi, apa kabarnya? Halo, selamat pagi Kak. Oke. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Gimana? Senang? Senang banget, happy ya. Pasti dong. Oke, sebelum mulai nih ya, boleh kali kita kenalan dulu dari sebelah sini, namanya siapa? Oke, boleh. Ayo Kak. Siapa? Dari gua. Halo, nama gua Amri Oh, Kak. dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6. Nah, boleh sebelahnya? Oke, halo, nama aku Titin dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6 juga. Halo, nama aku Siva, semester 6. Oke, semester 6 ini udah mulai agak-agak deg-degan karena udah mulai akhir ya. Betul. Tapi tetap aktif dan ikut lomba, jadi nggak menyurutkan semangat walaupun udah semester akhir. Oke, lanjut ya. Kemarin katanya dengar-dengar ikut lomba, benar? Benar. Benar, Oke, ikut lomba. lomba apa sih? Video pendek. Video pendek. Nah itu awal mulanya gimana? Kok bisa ikutan? Dari ini lombanya dari kampus atau luar kampus atau dari umum? Lebih ke umum mungkin Kak. Oke, dari umum. Jadi awal mulanya kalian ikutan gimana? Dari sosial media? Ikutan nih lomba atau gimana? Awal mulanya sih itu dari ini Tugas. Oke. Jadi kami itu diberi tugas sama dosen Pak Zahral. Itu manajemen multimedia, produksi program multimedia. Jadi awalnya itu cuma buat tugas UTS ya. Terus dijadiin lomba akhirnya dari tugas itu, dan ya alhamdulillah Jadi menang ya. Bisa berhadiah nggak sih? hoki seluruh hidup kepake. Oke. Awalnya gimana kalian kok bisa dari mata kuliah tadi? Jadi Pak Zahra suruh udah ikut lomba aja gitu sebagai pengganti mata kuliah gitu. Iya. Pengganti tugas. Oh, pengganti tugas Iya, UTS. pengganti tugas, ya. Oke, berarti nanti nilai UTS-nya A semua ini? Wah, Fokusnya banyak ya. S kita S. Oh, Di atas A. luar biasa, super power. Oke, berapa lama bikin film pendek kayak mungkin nanti bisa ditampilin lah ya film pendeknya ya? Oke, bisa. Oke. Itu produksi selama produksi itu 1 hari ya, di hari Jumat ya. Cuma 1 hari? Iya, untuk produksinya. Oke. Untuk kayak pasca produksi atau praproduksi itu kurang lebih hampir 2 sampai 3 minggu ya. Betul. 2 sampai 3 minggu. Kayak naskah, kita nentuin naskah, ngobrol-ngobrol itu Jadi 1 bikin minggu. naskahnya dulu gitu, bareng-bareng kompromi sama satu kelompok gitu. Iya. Oke, ini kalian cuma bertiga aja? Enggak, kita Sebenarnya ada banyak. 12 orang. 12 orang Ya produksi. ampun, jadi 12 orang itu mikirin awalnya gimana naskahnya gitu, berbagi gitu ya? Iya. Kita saling berbagi ide gitu. Akhirnya disatuin jadilah film pendek. Oke, kalau mbaknya tadi siapa namanya? Siva, Nah, Siva berperan sebagai apa nih di kelompok ini? aku di situ jadi vlogger. Vlogger. Iya. Oh, jadi ikut main filmnya juga atau gimana vlogger? Filmnya juga di dalam itu. Jadi di saat ada ibu-ibu yang kecelakaan, Oh, di nextnya ya video kita ya, oke. itu kita nggak ikut nolongin dia dulu, tapi kita lebih ke kontennya dulu, baru nolongin gitu. Oh, jadi pemeran filmnya justru ya? Antagonis dia tak peran. Oke, cocok nih, kalau bisa ngeliat cocok ya namanya. Oke, sebelahnya, perannya sebagai apa? Kalau aku kemarin 3 kan ya, itu dapat itu pertama jadi wardrobe juga, terus jadi kameramen juga, itu waktu di prank itu ya. Waduh, Ya, itu kameramennya pas syutingnya, maksudnya bukan untuk kameramen itu, tapi sebagai pemerannya sebagai kameramen. Oh ya, Sebagai kameramen waktu prank, sama vlogger juga waktu Bu Ade itu dia jatuh kayak gitu. Ya. Oke, berarti kakaknya berdua cewek ini sebagai pemeran di filmnya gitu ya. Kalau abangnya nih sebagai apa? Kalau gue jadi prankster ya kemarin, kita jadi prankster, banyak sih berlapis-lapis ya kayaknya ya. Jadi kita bisa double-double juga. Oh, Jadi oke. kalau dalam peran sebagai prankster, jadi gue itu sebagai yang ngeprank pemeran utamanya gitu, terus sebagai sutradara, sebagai kameramen, dan sebagai editor. Oke, sebagai sutradara, susah nggak sih bikinnya? Sebenarnya susah-susah gampang sih Kak. Apalagi kalau misalkan kayak kita kan udah dibekalin sebelumnya sama materi-materi dari dosen kan, jadi udah agak ngerti semua lah gitu, jadi lebih gampang diarahkan dan lebih gampang untuk tag-nya gitu. Oke. Mikirin konsepnya itu kalian bareng-bareng atau kalian punya satu konsep nih, gimana diusulin sama satu orang? Awalnya sih diusulin 1 orang dari gue ya, pertamanya tiga Oh, abangnya. ya, dari 3 konten, terus akhirnya
kami kayak misalkan dikembangin, jadi misalkan ada si Titin ini kasih ide misalkan begini aja yang lebih bagus, nanti Sipa begini aja yang lebih bagus, nanti kita ambil semuanya jalan tengah gitu gimana baiknya. Oh gitu, oke, diskusi ya, tetap ada diskusi ya. Oke, ini kan prosesnya lumayan panjang dari proses editing sampai akhirnya jadi ini filmnya. Proses terberatnya apa? Proses berat itu iya di pas ngambil footage sih Kak, karena misalkan karena kan itu kan kita syuting 1 hari ya, dan kayaknya selama 1 hari itu juga kan kita full bener-bener effortnya banyak ya, kayak misalkan si Evani yang jadi ibu-ibu itu di make upin yang dempul gitu kan, terus kita totalitas aktor-aktor gue di selama kemarin itu kan kayak misalkan kalau kita take ulang itu kayak mubazir aja gitu ya, kayak kita ngulang lagi gitu, kayak kasihan gitu mereka nya. Jadi ya kita akalin gimana sebanyak-banyaknya footage kemarin selama 1 hari itu diakalin gimana bisa jadi gitu, dan akhirnya alhamdulillah jadi sih. Masya Allah, jadi keren banget ya sobat podcast kita. Hari ini mereka cuma take 1 kali, cuma ngeditnya yang lama. Iya, yang ngedit siapa? Gua. Udah support. Oke, kita bantu support dari Oke, udah sutradaranya, ngedit juga, jadi pemeran juga, mikirin naskahnya juga, keren banget ya, nggak kaleng-kaleng kalian ini tuh malu guys. Oke, tadi kan proses terberatnya. Dalam proses ini kan kalian bareng-bareng nih rame-rame. Pasti ada dong suka dukanya. Ada nggak? Boleh nggak dibagi? Apa? Misal kayak makan sepiring berdua kita hemat nih buat lomba gitu atau apa? Ada nggak? Kalau untuk suka duka sih kebetulan teman-teman kita tuh pada ini ya full effort semua. Wow, mantap. Jadi kayak totalitas dalam make up, terus peran. Kalau untuk makan kita ya sama lah gitu. Semuanya jangan dari nol banget gitu ya dia berproses. Ya alhamdulillah sih kalau misalkan kayak supporting untuk pendanaan juga kami didanain kan untuk pendaftarannya. Cuma kayak mungkin kalau kayak makan kan ya bisa lah kita dari kita sendiri kan, kayak misalkan ya udahlah cuma makan doang gitu loh. Oke, jadi kampus ikut support ya dalam hal perlombaan ini, pendanaan ya? Bukan kampus sih Kak, dosennya sendiri. Oh, dosennya. Iya. Pelajaran itu. Oh, Masya Allah, semoga berkah selalu ya Bu, ini alhamdulillah anak-anak. Pak Zahra punten Pak, ini alhamdulillah mahasiswa yang berprestasi luar biasa ya. Oke, setelah lomba apa aja sih yang didapetin? Kita dapat sertifikat, dapat piala juga, sama uang pembinaan dari kampus UPR. Uang pembinaan. Jadi uang pembinaan itu gimana maksudnya? Dapat ya uang tunai gitu dari uang tunai. Jadi dipergunakan untuk teman-teman belajar lagi gitu ya, untuk ngelola lagi kegiatannya gitu. Ya itu kan dari segi hadiah ya. Kalau misalkan dari segi kayak misalkan pengalaman gitu, pengalaman untuk proses, untuk take video, bagaimana sampai ngedit, sampai manfaatin footage yang ada. Terus juga kan sama kita di sana kan nanti ketemu sama teman-teman dari sekolah lain gitu, dan ya alhamdulillah sih kita menang di situ sih. Alhamdulillah. Jadi kan kayak kita bisa menunjukkan nih bahwa kampus kita nih bisa gitu. Ya. Oke. Kemarin berapa banyak sih yang ikut lomba? Banyak ya? Ini umum atau kampus atau apa? Umum. Jadi semua kalangan ikut. Iya. Oh, jadi teman-teman tadi berarti ketemu sama banyak relasi dong? Kalau di kita kemarin itu karena ini kan lombanya nasional ya, dan kebanyakan mereka itu daftarnya online ya kan. Kemarin yang dari hanya yang hadir itu cuma dari Unila kalau nggak salah ya kan. Ya, dari terus beberapa SMK, dari di Padang Cermin, pokoknya dari sekitar di Bandar Lampung sini lah. Ternyata saingannya banyak juga loh sobat podcast, nggak cuma dari kuliah aja ya, kampus aja, tapi dari sekolah-sekolah juga pada ikutan. Iya. Dan se-Indonesia itu. Se-Indonesia. Iya. Keren banget. Oke, terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin mau ikutan tapi nggak tahu mau mulainya dari mana? Kalau mulai sih berani aja dulu ya, pede, kayak misalkan kita nentuin dan bentuk tim sih Kak. Itu penting sih bentuk tim, karena kita kan kalau misalkan sendirian itu nggak bakalan berkembang gitu idenya. Apalagi kita sebagai tim kru film gitu misalkan kan. Sebenarnya ya itu sih tadi kita bentuk tim, bentuk pola dan keberanian, terus pede aja, jangan mengharapkan menang sih pertamanya itu. Iya, yang penting ikut dulu aja lah, ikut proses dulu aja lah. Full aja dulu. Iya. Totalitas dulu gitu ya. Nah, tampilkan yang terbaik gitu. Menurut kita yang terbaik. Oke, kalau dari Kak Titin mungkin ada tipsnya selama jalan ini kalian tuh harusnya kayak gini gitu, mungkin coba. Yang terpenting mungkin dari kita masing-masing juga harus kompak ya kan? Terus jangan mentingin ego masing-masing ya kan, pokoknya jangan takut untuk mencoba gitu. Biasanya kan orang takut ya kalau untuk mencoba gitu, jadi jangan takut gagal gitu kan, karena gagal yang buat kita takut gitu kan.
Jadi pokoknya tetap semangat. Oke, kalau terakhir nih ada nggak? Gimana? Nah, kalau untuk saya sih mungkin udah disampaikan ya sama kedua teman saya ini. Kalau dari saya yang penting itu berani dulu, jangan takut gagal. Plus kekompakan dari kelompok juga itu penting. Oke, terima kasih banyak untuk podcast kita hari ini. Semoga nanti teman-teman bisa lebih maju lagi dan bisa ikut lomba-lomba yang lebih besar lagi. Doain ya, tapi Amin. ini kan nasional, nanti kita internasional gitu. Membawa nama baik Universitas Muhammadiyah Lampung. Oke, dari Novita, kalau misalnya teman-teman itu punya potensi, punya bakat, itu jangan dipendam sendiri, tapi cari kelompok belajar atau kelompok yang mau berproses lagi sama teman-teman. Ikutin semua lombanya, jangan takut gagal, nanti pasti ada pengalaman di baliknya. Oke, terima kasih. Dadah. Kenalin, nama gue Iqbal Lima Chandra. Gue adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung dari Prodi Ilmu Komunikasi. Gue sekarang lagi ada di semester akhir nih, dan gue sering banget nemuin hal-hal yang tak terduga setiap gue perjalanan menuju kampus. Contohnya kayak ini nih. Gak heran gue, kadang gue nemuin ibu-ibu yang sen kanan belok kiri kayak gini. Buset, kecelakaan konten. Korban kecelakaan guys. Halo guys, balik lagi sama saya nih, lagi ada yang kecelakaan loh guys. Dan ya, pengalaman-pengalaman yang tak terduga kayak gini nih, nambah belajar dan mikir. Kalau manusia zaman sekarang ini hilang kemanusiaan karena konten di sosial media. Konten-konten viral karena kesusahan orang lain itu lebih utama daripada membantu. Dan gua pernah dijadiin salah satu korban konten di jalanan nih. Gua lagi buru-buru banget dan gua lagi ditelepon sama temen gua. Tiba-tiba apa yang terjadi di belakang gua? Emang waktu gue digunain untuk hal-hal yang kayak gini aja tah. Kadang mereka ini yang konten-konten prank di jalanan ini nggak mikir kali ya. Orang korban pranknya ini lagi buru-buru kayak gue gini, lagi ngejar sesuatu. Akhirnya setelah panjang perjalanan dan drama tadi di jalan, akhirnya gue sampai juga di kampus gue. Sambil nunggu dosen gue duduk dan iseng lah untuk scroll-scroll sosial media gue. Dan lihat apa yang gue temuin di Instagram. Manusia-manusia tadi yang hilang rasa kemanusiaannya demi konten di sosial media. Dengan kemudahan sosial media, seringkali empati dan simpati yang ada di masyarakat terkikis. Media sosial juga berpengaruh terhadap pembentukan identitas diri, namun seringkali kita kurang tepat dalam mengekspresikan diri. Segitu aja cerita dari gua hari ini. Semoga kalian semua mengambil pelajaran dari apa yang gua terima hari ini. Dan semoga aja nanti gua jalan pulang gak ketemu lagi sama drama-drama kayak tadi.